Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang. Dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Ustadz Kak Erlan, ya, biasa kita sebut seperti itu, Kak Erlan. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kak Erlan akan menyampaikan tentang bagaimana menyentuh hati anak, dan Ustadz Kak Erlan ini ya merupakan salah satu pencerita anak ya, Kak Erlan ya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan jazakallah khair Kak Erlan sudah hadir di pengajian Muslimah dan akan disampaikan tentang parenting ala Nabi. Seperti apa kita menyentuh anak, karena dunianya Kak Erlan hampir setiap hari bersama dengan anak-anak ya. Jadi khususon untuk berbicara tentang anak-anak dan bagaimana sih caranya untuk mengambil hati anak-anak. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Kak Erlan ada di AMCA ya. Apa sih singkatannya AMCA? Anak Muslim ceria. Anak Muslim ceria. Alhamdulillah kita dengarkan sampai dengan kita sekarang 8:30, agak telat sedikit. Kak Erlan sudah hadir jam 8, tapi teman-teman mempersiapkan dulu terlebih dahulu, mohon maaf. Kita sampai di Bunda, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga diberkahi ini, di mana kita membincang sebuah topik yang cukup menarik, yaitu parenting ala Nabi. Mengapa kita harus membahas parenting dan seputar topik pendidikan dan pengasuhan ini dari Nabi SAW? Karena Nabi SAW adalah pengajar yang terbaik. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami memberikan testimoni, tidaklah aku melihat seseorang pengajar yang paling baik metode pengajarannya daripada Rasulullah SAW sebelum ataupun setelah beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pendidik yang terbaik, pengajar yang sangat pandai bagaimana caranya menyentuh hati-hati anak. Dalam riwayat Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu diceritakan bahwa setelah Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, anak-anak itu datang mengerubungi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak takut dengan Nabi, justru mereka sangat suka jika berada di dekat Nabi SAW. Maka dari sini kita diisyaratkan untuk meniru dan mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam konsep mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Kemudian pembahasan parenting ala Nabi itu sangat banyak dan sangat luas cakupannya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang lebih spesifik di dalam konsep parenting Nabi SAW, yaitu seni menyentuh hati anak. Bagaimana seni untuk bisa
menambatkan hati kita dengan hati anak-anak kita. Karena di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita sangat perlu dan dibutuhkan untuk selalu menyentuh dan mendapatkan hati anak kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pesan, nasihat, ataupun koreksi kepada anak-anak kita. Apa dalilnya? Kalau perlu menyentuh hati terlebih dahulu sebelum menyampaikan nasihat dan pesan, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim." Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Di dalam ayat ini, sebelum Luqman memberikan nasihat pesan, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, Luqman mengawali nasihatnya dengan menyapa terlebih dahulu. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku. Sapaan ya bunayya ini menggunakan isim tasghir. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa di antara makna isim tasghir adalah menunjukkan makna kedekatan, keakraban, kehangatan, dan penuh dengan kasih sayang. Dari sini para ulama, pakar tarbiyah mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kata pakar ahli tarbiyah, Luqman mencontohkan kita di dalam ayat ini, sebelum menyampaikan pesan dan nasihat kepada anak-anak, penting untuk terlebih dahulu mendapatkan hati anak. Karena Luqman di sini mengawali dengan sapaan terlebih dahulu, ya bunayya. Baru kemudian memberikan pesannya, la tusyrik billah. Dikuatkan lagi pesannya dengan menyebutkan alasan setelahnya, inna syirka la dzulmun adzim. Nggak boleh berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Banyak orang tua tidak membangun kedekatan terlebih dahulu dengan anak-anaknya. Tiba-tiba langsung perintah, tiba-tiba langsung larang. Akhirnya apa? Anak-anak pun jadi tidak mengindahkan nasihat dari orang tuanya. Orang tua yang dekat dengan anak, nasihatnya akan mudah diterima oleh anak. Sebaliknya, orang tua yang hatinya berjauhan dengan anak, maka anak akan sulit mendapatkan nasihat darinya. Maka ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah, penting sekali bagi para pendidik, para pengajar dan para orang tua untuk mendapatkan hati anak terlebih dahulu di dalam proses pendidikan dan pengasuhannya. Apalagi kalau hati anak sudah tertambat. Kalau hati anak sudah tertaut, maka metode atau cara apapun dalam menasihati anak akan lebih mudah untuk diterima. Asal hati sudah saling tertaut dan tertambat terlebih dahulu. Karena kaidahnya, ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati. Ayah bunda, para abah dan ummahat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa pentingnya untuk menyentuh hati anak di dalam proses mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Dan mari kita contoh Nabi Muhammad SAW bagaimana seni beliau di dalam mendidik, di dalam menyentuh hati anak-anaknya. Tidak hanya terkait dengan bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan anak keturunannya,
Tapi kita juga akan bawakan riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyentuh hati anak-anak kecil yang berada di sekitarnya. Walaupun anak kecil tersebut tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Setidaknya ada 4 poin penting yang akan kita kaji di kesempatan kali ini, yang akan kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. 4 hal penting itu adalah, yang pertama, mengekspresikan rasa cinta. Yang kedua, berlemah lembut dan tidak mudah marah. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dan bercanda dengan anak. Dan yang keempat, mengapresiasi anak. Inilah 4 poin penting yang Nabi SAW terapkan di dalam upaya untuk menyentuh dan mendapatkan hati anak. Mengekspresikan rasa cinta, berlemah lembut dan tidak mudah marah, menunjukkan perhatian dan bercanda dengan anak, dan yang keempat, mengapresiasi anak. Kita akan bahas satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, yang pertama kita akan bahas bagaimana Nabi SAW menyentuh hati anak. Yaitu yang pertama dengan mengekspresikan rasa cinta. Ayah bunda, para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak sungkan dan tidak malu untuk mengungkapkan rasa cinta kepada cucunya yang tercinta. Al-Bara radhiyallahu anhu bercerita, aku melihat Nabi SAW di saat itu Hasan bin Ali berada di pundaknya. Aku lihat Nabi SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, Al-Bara menceritakan Nabi SAW sedang menggendong cucunya yang bernama Hasan di atas pundaknya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, mencintai Hasan, maka ya Allah cintailah dia. Padahal Hasan berada di pundaknya Nabi. Jarak antara bibir Nabi dengan telinganya Hasan ini sangat dekat sekali. Tapi Nabi SAW tidak sungkan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan rasa cintanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, sampai-sampai Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mencintai 2 cucunya tersebut. Man ahabbani falyuhibba hadzaini. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa saja di antara kalian yang mencintai aku, kata Nabi, maka cintailah 2 anak ini. Yang dimaksud adalah 2 cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa besar rasa cinta Nabi SAW kepada 2 cucunya ini. Maka ayah bunda, para abah dan ummahat sekalian dirahmati oleh Allah, jangan sungkan untuk mengekspresikan rasa cinta kita di depan anak-anak kita. Nak, Abi sayang banget sama kamu. Nak, Umi cinta banget sama kamu karena Allah. Kita, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan generasi apa nih bapak ibu ya? Kalau kami kan generasi milenial ya. Kita berbeda zaman dan generasi kayaknya ya. Pak Jendra lahir tahun berapa Pak? Generasi veteran atau generasi mana nih Pak Jendra nih? Biasanya generasi boomers kita sebutnya ya. Generasi boomers
itu lahir dan dididik oleh orang tua yang hidup di masa penjajahan ya. Hidup di masa sulit. Sehingga wajar mereka itu membentuk anaknya untuk jadi lebih strong. Betul atau tidak, Pak? Kalau dulu kita nangis dibiarin sama orang tua. Betul atau tidak? Nangis-nangis sana, biarkan. Dulu itu yang bicara bukan lisan. Tapi kadang-kadang sabuk dan ikat pinggang. Betul atau tidak, Pak? Karena memang mentalnya orang tua zaman dahulu, mental menghadapi penjajahan, mental menghadapi sulitnya kemiskinan, ya, sehingga sudah bisa makan saja sudah disyukuri. Dan keterbatasan informasi-informasi parenting di zaman dahulu kala. Sehingga mental bapak-bapak, ibu-ibu generasi boomers itu biasanya lebih strong, lebih kuat. Karena didikan orang tua mereka seperti itu. Bisa bertahan hidup saja sudah menjadi sebuah karunia yang disyukuri. Makanya mindsetnya orang-orang generasi boomers itu adalah kalau kamu udah jadi PNS, kamu orang yang sukses. Kenapa Pak seperti itu? Karena mindset orang tua sebelumnya untuk bertahan hidup saja sudah sebuah hal yang disyukuri. Kalau kita bicara dalam dunia psikologi ada namanya piramida Maslow. Jadi kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Nanti kalau kebutuhan yang dasar semisal makan, minum, sandang, papan sudah terpenuhi, nanti naik lagi. Butuh untuk diapresiasi, butuh untuk dihargai, dihormati, dan seterusnya. Nah masalahnya generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi Nabi SAW meskipun sudah hidup 1400 tahun yang silam, Nabi benar-benar menunjukkan perhatiannya kepada anak-anak. Karena anak-anak itu butuh dikasihi, anak-anak itu butuh untuk disayangi. Nabi SAW menunjukkan rasa cintanya. Tidak sungkan dia katakan, "Nak, Nabi SAW begitu lugas mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu." Masya Allah. Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia PR kita. Gara-gara kita dulu dididik oleh orang tua kita mungkin gak dibiasakan untuk mengungkapkan rasa cinta. Sekarang itu lidahnya berat. Lisannya keluh untuk bilang sayang kepada anak-anak kita. Sehingga apa dampaknya? Anak-anak itu ketika dihukum oleh kita sebagai orang tuanya, mereka merasa orang tuanya itu jahat. Orang yang paling kejam sedunia. Kenapa Pak? Karena mereka nggak paham kalau hukuman dari orang tuanya itu tanda cinta dan sayang. Disebabkan karena orang tua tidak berkenan untuk mengekspresikan rasa sayang dan cintanya. Nabi SAW saja nyuruh Mu'adz bin Jabal ngafal sebuah doa. Nabi ekspresikan dulu rasa cintanya. Sudah tahu Pak doanya? Doanya ini disunahkan dibaca di setiap akhir sholat sebelum salam. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ada yang hafal Pak doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Bukan Pak, bukan yang itu. Itu doa masuk WC. Bukan yang itu. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tidak banyak yang tahu. Ternyata sebelum Nabi mengajarkan hafalan doa ini, Nabi berkata seperti ini kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah benar-benar aku mencintaimu. La tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Janganlah sekalipun engkau meninggalkan doa ini di tiap akhir sholat. Masya Allah. Pernah nggak ayah ibu
aba umma sekalian, ketika nyuruh anak hafalan Quran, diekspresikan rasa cinta terlebih dahulu seperti ini. Nak, Umi sayang banget sama kamu nak. Ngafal Quran ya nak ya. Pernah Bu? Atau justru jangan-jangan kita yang membuat anak jadi trauma untuk menghafal Quran? Ngafal, main terus. Celakanya lagi ibu yang udah marah-marah bukannya ikut ngafal malah sibuk pegang HP WA-an. Sehingga anak-anak merasa tercurangi. Kok enak banget sih ibu pegang HP, main HP, aku disuruh ngafal. Tapi coba mari Bapak Ibu, kita tunjukkan kalau apa yang menjadi perintah dan larangan kita terhadap anak itu bagian dari rasa cinta dan sayang. Makanya di awal Nabi katakan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Jangan sekalipun engkau lupakan, jangan sekalipun engkau tinggalkan untuk membaca doa ini di tiap akhir sholat. Masya Allah. Coba bapak-bapak lebih bijak. Kalau anaknya pulang malam, pakai ekspresi rasa cinta ini. Ini Nabi yang ngajarin loh. Katanya pengikut sunnah Nabi. Tapi kenapa nggak niru Nabi? Nak, bapak tuh sayang sama kamu nak. Bapak itu larang kamu pulang malam-malam karena bahaya nak. Bandingkan Pak, nasihat yang seperti ini, jika kita komparasi dengan nasihat yang diiringi dengan marah-marah, teriak-teriak, bukannya anak paham justru malah anak memberontak. Tapi Kak Erlan, suatu kali anak saya marahin, saya gas berkali-kali kayak gitu, dia diam aja. Iya Pak, bisa jadi di 1-2 kesempatan dengan nasihat yang marah-marah itu anak diam. Tapi di lain kesempatan perasaan anak itu akan terakumulasi, suatu saat dia akan melakukan pemberontakan terhadap kekangan dari orang tuanya tersebut. Jadi nggak boleh marah. Marah boleh. Siapa yang bilang nggak boleh marah? Nabi pernah marah nggak Pak? Pernah nggak? Pernah marah nggak Nabi SAW ibu-ibu? Kok nggak jawab ya? Lagi merenung apa gimana nih Bu? Nabi SAW pernah marah. Alhamdulillah, berarti saya marah-marah nggak apa-apa ya Kak Erlan ya. Kita katakan Nabi memang pernah marah. Nabi pernah marah kepada Usamah bin Zaid. Nabi pernah marah kepada Abu Dzar. Tapi hukum asal Nabi SAW dalam mendidik dan mengasuh anak-anak adalah dengan kelemah lembutan. Bukan marah yang menjadi hukum asalnya, tapi kelemah lembutan yang menjadi hukum asalnya. Maka kita jumpai riwayat-riwayat Nabi SAW terhadap anak kecil itu dominan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta, kasih sayang gitu kan. Maka mari ayah bunda kita belajar. Ini baru poin pertama dari Nabi SAW, yaitu tidak sungkan mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kita. Mengekspresikan rasa cinta tidak hanya dengan sesuatu yang sifatnya verbal, berupa ucapan. Bisa juga mengekspresikan rasa cinta dengan sentuhan fisik. Karena Nabi SAW juga pernah memangku, memeluk, dan mencium anak-anak kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium cucunya, yaitu Hasan, di dekat Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi saat itu sedang duduk di dekat Nabi SAW melihat Nabi mencium Hasan. Maka mencium adalah bagian dari mengekspresikan rasa cinta. Melihat fenomena ini, Al-Aqra' bercerita kepada Nabi, sungguh aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium salah seorang pun dari mereka. Maka Nabi SAW menanggapi Al-Aqra' dengan mengatakan,
Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Saat itu kejadiannya, Nabi sedang mencium Hasan. Lalu Nabi kaitkan dengan ucapan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Berarti ekspresi rasa sayang orang tua kepada anak diantaranya adalah dengan memberikan ciuman kepada anak. Bisa dipahami ya? Taib. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi ya. Karena mereka mencontoh Nabi, mereka pun para sahabat Nabi itu sangat suka mengekspresikan rasa cinta dan sayang mereka kepada anak-anak kecil. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq ya. Suatu kali Uqbah bin Harith menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu kedapatan sedang memangku Hasan. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, Bi abi, syabihun bin Nabi, laisa syabihun bi Ali. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Sambil dia memangku Hasan, nah berarti memangku ya. Ini ekspresi cinta juga. Abu Bakar bercanda dengan mengatakan, bapakku sebagai tebusannya. Ini Hasan mirip sekali sama Nabi, tapi dia nggak mirip sama Ali. Ali bin Abi Thalib mendengar candaan ini, Ali bin Abi Thalib pun kemudian tersenyum. Masya Allah. Jadi ini Abu Bakar dengan Ali ini hubungannya baik sekali ya. Saling bercanda satu sama lain. Tayyib. Nah ini kita persingkat ya. Baru poin pertama sudah jam 9 kurang nih. Tayyib. Jadi mengekspresikan rasa cinta bisa dengan kalimat-kalimat verbal. Bisa juga dengan sentuhan-sentuhan fisik. Semisal pelukan, pangkuan, atau ciuman. Ya. Kalau udah gede gimana Kak Erlan? Anak saya udah SMA, dicium, malah dipukul mundur saya Kak Erlan. Gimana nih Kak Erlan? Hah? Nabi SAW kalau terhadap anak remaja, yang kita jumpai riwayatnya adalah Nabi memberikan sentuhan fisiknya dengan menyentuh pundak. Seperti yang Nabi SAW lakukan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar sendiri yang bercerita kepada kita, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Lalu kemudian beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan atau musafir. Dari sini kita juga diajari bagaimana seni Nabi SAW di dalam mendidik anak yang sudah besar. Yang pertama, jangan sungkan juga untuk memberikan sentuhan fisik. Nabi pegang pundaknya. Masya Allah. Ini kalau ada bapak-bapak pegang pundak anaknya yang sudah remaja, anak yang sudah besar, itu rasanya beda Pak. Seolah-olah kayak teman. Betul atau tidak Pak? Karena begitulah kaidahnya mendidik anak yang sudah besar. Dijadikan teman. Makanya ada sebuah kaidah dalam pendidikan. La'ibhu sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal. Didiklah anak di 7 tahun berikutnya. Dan jadikanlah sahabat di 7 tahun setelahnya. Jadi kalau didik anak yang sudah besar, sudah mulai dewasa, prinsipnya itu jadikan anak sebagai sahabat. Nah, maka Nabi SAW merangkul pundaknya Ibnu Umar. Masya Allah ya. Dan anak-anak kalau sudah gede, kalau sudah remaja, udah bukan lagi masa-masa didoktrin seperti ketika dia 7 tahun atau 8 tahun. Anak-anak yang sudah besar itu perlu diakui eksistensinya,
perlu dihargai pandangan dan pendapatnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail, apakah Nabi Ibrahim ujuk-ujuk langsung nyembelih Nabi Ismail? Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Lihat, Nabi Ibrahim masih berusaha untuk mendengarkan apa pandangan dari Nabi Ismail. Karena konteksnya ayat ini, di awal ayat Allah sebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Nabi Ismail sudah sampai di usia yang matang, di usia yang besar. Maka Nabi Ibrahim tahu bagaimana cara memperlakukan anak yang sudah beranjak besar. Nabi Ibrahim tetap mengatakan, fangzur madza taro. Coba terangkan apa pendapatmu. Baru kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abatif al-matu marsatajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Nah, jadi kalau anaknya sudah besar, ya dengan sentuhan fisik, pegang pundak, atau misalnya gandeng tangan, boleh, tidak ada masalah. Dan juga untuk mengekspresikan rasa cinta bisa juga dengan kalimat-kalimat. Karena Nabi tadi mengajari Mu'adz bin Jabal kan ketika Mu'adz bin Jabal sudah dewasa ya. Nabi ajari doa Allahumma a'ini ala dzikrika tadi ketika Mu'adz sudah dewasa. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah ku benar-benar mencintaimu wahai Mu'adz. Ini diucapkan ketika Mu'adz sudah dewasa. Ya, jadi kalau bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, silahkan diterapkan. Baik itu yang ekspresi cinta dengan verbal, dengan ucapan, atau dengan sentuhan-sentuhan fisik, atau dengan kebersamaan yang berkualitas. Ini juga bisa jadi bentuk ekspresi cinta ya. Quality time. Wah, bahasa kerennya gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, meskipun anaknya banyak, kalau bisa dijadwal, ada special time bersama anak tercinta. Pekan pertama nih pokoknya ada 1 hari jalan bareng berdua dengan anak yang pertama. Pekan berikutnya ada jalan berdua dengan anak yang kedua. Sehingga di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Masya Allah. Sehingga anak-anak merasa dispesialkan, merasa disayang, diperhatikan, dan dicinta oleh orang tuanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah berangkat dengan menunjukkan dan mengekspresikan rasa cinta ini, anak-anak nanti mau kita didik dengan cara yang bagaimanapun, mereka tahu kalau perintah dan larangan kita itu dibingkai dalam kasih sayang dan cinta. Jadi kalau ayahnya marah pun ini tanda cinta. Kalau ibunya menghukum pun ini tanda cinta. Itu yang ada di dalam benak anak-anak kita nantinya. Tapi kalau kita nggak pernah ekspresikan rasa cinta, nggak pernah menunjukkan kasih sayang, anak-anak sehingga tidak paham dengan kita sebagai orang tuanya, ujung-ujungnya apa? Anak-anak jadi benci dengan orang tuanya. Allahul musta'an. Akhirnya kita yang mengadu, anak saya ke Erlan nggak berbakti sama orang tuanya. Anak saya ke Erlan durhaka sama orang tuanya. Padahal sebelum kita menyalahkan anak-anak, mari kita tengok dan evaluasi diri kita terlebih dahulu. Duh, kok jadi sedih gini ya? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang Nabi SAW contohkan kepada kita untuk menyentuh hati anak adalah dengan mengekspresikan rasa cinta. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga adalah
berlemah lembut dan tidak mudah marah. Ini yang Nabi SAW contohkan juga kepada kita. Nabi SAW suatu kali sedang sholat. Punggungnya dinaiki oleh Hasan dan Husain. Di saat Nabi SAW saat itu sedang sujud. Namun Rasulullah SAW tidak marah. Justru beliau memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau berkata, "Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu." Aku enggan menuntaskan sujudku sampai mereka selesai dan puas menaiki punggungku. Kalau kita kadang-kadang ada anak gangguin kita sholat, ya. Langsung ditegur Pak ya. Padahal itu proses belajar anak loh Pak. Anak 4 tahun kok ikut-ikut bergerak di dekat kita. Itu sebenarnya dia sedang belajar meniru dan mencontoh bagaimana caranya sholat. Harusnya anak-anak seperti ini diapresiasi. Jangan dianggap anak itu mengganggu. Tapi sebenarnya anak itu sedang proses untuk belajar meniru. Nabi SAW dinaiki punggungnya saat Nabi sedang sujud. Lama sujudnya sampai-sampai para sahabat itu khawatir. Ini kenapa kok Nabi sujudnya lama sekali? Nabi jelaskan, "Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu." Aku enggan menuntaskan sujudku sampai mereka selesai dan puas menaiki punggungku. Masya Allah. Nabi marah? Tidak. Dan Nabi SAW senantiasa menyuruh kita untuk bersikap lemah lembut terhadap anak. Karena ini hukum asalnya. Nabi SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Wa la yunza'u min syai'in ila syanahu." Kata Nabi SAW, setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Jadi Nabi SAW menyuruh kita hukum asalnya dengan berlemah lembut kepada anak dan tidak mudah marah. Kalau Nabi itu pernah nggak sih Kak Erlan nyuruh anak terus anaknya malah tidak mengindahkan apa yang Nabi perintahkan? Disuruh belanja, malah main. Pernah gak Kak Erlan Nabi menjumpai keadaan seperti itu? Soalnya saya Kak Erlan gedek banget rasanya. Pengen tak gitu. Anak saya tuh kalau disuruh sesuatu Kak Erlan nggak tuntas ngerjainnya. Aduh. Apakah Nabi pernah demikian? Jawabannya pernah. Nabi SAW suatu kali pernah menyuruh Anas bin Malik untuk pergi melakukan sesuatu. Karena kita tahu ya, Anas bin Malik itu kan pembantunya Rasulullah SAW. Anas bin Malik bercerita, khadamtu Rasulullah SAW ashra sinin. Aku membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Fama qala li ufin qattu. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan sekalipun kepadaku. Jadi kata-kata kasar, kata-kata keras itu nggak pernah Nabi ucapkan kepada Anas bin Malik. Yang saat itu masih kecil dan jadi pembantunya Nabi selama 10 tahun lamanya. Dan pernah dikisahkan suatu hari Anas bin Malik itu diutus Nabi untuk melakukan sebuah keperluan. Namun Anas justru malah mampir ke pasar bermain bersama teman-temannya. Biasa ya, namanya juga anak-anak. Disuruh melakukan sesuatu, Anas malah mampir bermain bersama teman-temannya. Nabi tunggu-tunggu di rumah. Kok ini nggak kunjung datang Anas bin Malik nih? Disusul sama Nabi SAW. Nabi dapati Anas bin Malik sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi SAW mendekati Anas bin Malik sambil tersenyum. Nabi jimpit bajunya Anas bin Malik dari belakang. Ya. Lalu kemudian Nabi tersenyum.
Apa kata Nabi? Ya Unais, dhahabta haitsu ma amartuka, gitu. Kata Nabi SAW, wahai Anas, apakah kamu sudah pergi mengerjakan apa yang aku perintahkan? Lalu kata Anas, sa'adhabu ya Rasulullah. Ini saya berangkat sekarang Rasulullah. Kalau nggak perlu marah, ngapain harus marah? Kalau ngomong pelan ke anak-anak sudah paham, ngapain harus dikasih bentakan-bentakan? Apalagi anak kita udah remaja ya Pak ya, udah besar. Gak suka diomongin dengan nada-nada yang keras. Dia gak suka kalau kita ngomongnya ngegas. Wajar, namanya remaja gak suka ngegas. Karena remaja itu kan rem aja. Rem aja, jadi direm sukanya Pak ya. Gak suka digas-gas gitu Pak ya. Iya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mengajari kita hukum asal pengasuhan itu dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan dan amarah. Namun tetap, meskipun kita lemah lembut, kita tetap harus berwibawa dan punya ketegasan. Dalam dunia psikologi dikenal ada istilah namanya pola pengasuhan yang permisif. Nah, permisif ini nggak boleh Bapak Ibu. Bermotifkan rasa cinta dan sayang ke anak, akhirnya apa-apa yang diinginin anak semuanya dikabulin, semuanya diturutin. Nah, ini namanya pola pengasuhan yang permisif dan ini nggak boleh. Karena orang tua harus tahu apa kebutuhan anak. Kalau itu nggak bermanfaat buat anak, jangan diturutin. Kalau itu nggak baik buat anak, jangan selalu dipenuhin. Ujung-ujungnya nanti kalau pola pengasuhan permisif, anak-anak jadi karakternya keras kepala, pengennya segala keinginan diturutin, ya, egois, susah mandiri. Ini pola-pola pengasuhan yang permisif. Jadi meskipun kita lemah lembut dan menunjukkan sayang kepada anak, nggak mudah marah, tapi tetap tegas dan berwibawa. Artinya kita tetap harus mengontrol, memberikan pengawasan kepada anak, melarang apa yang tidak baik untuk dirinya, tidak mengabulkan segala keinginannya, mengajarkan pentingnya usaha dan kegigihan di dalam kehidupan, ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Nabi itu nggak selalu menuruti keinginan anak ya. Apa dalilnya? Ada yang tahu Pak? Yang tahu dapat hadiah. Boleh pulang duluan. Kok kayak anak sekolah ya. Kalau pulang duluan seneng. Kalau kajian nggak seneng Pak ya pulang duluan ya. Nabi pernah didatangi oleh Fatimah. Fatimah meminta kepada Nabi supaya dicarikan pembantu. Apakah Nabi penuhi? Tidak. Nabi SAW tidak penuhi keinginan Fatimah, tapi Nabi memberikan alternatif pilihan. Alternatif pengganti dari pembantu yang tidak diberikan oleh Nabi SAW. Alternatifnya adalah berupa kalimat zikir. Karena Nabi tahu Fatimah itu minta pembantu untuk meringankan pekerjaan rumahnya yang cukup berat. Buat tepung dari gandum, buat roti dari gandum, ngeberesin rumah, ini berat pekerjaan Fatimah. Makanya Fatimah minta pembantu. Tapi Nabi SAW tolak. Dan Nabi memberikan pilihan. Idza awaiti ilal firashi, jika kamu hendak mau tidur malam hari, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Nabi tidak menyetujui keinginan Fatimah, tapi Nabi ajarkan zikir. Yang ternyata manfaat zikir itu bukan cuma menguatkan hati, tapi zikir juga bisa menguatkan badan. Nah, ini dalil kalau Nabi SAW tidak memenuhi keinginan anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW memberikan opsi pilihan pengganti. Gitu juga kalau nanti kita hadapi anak pengen sesuatu,
Anak kita kepingin motor ninja. Misalnya. Kita kasih pilihan. Jangan motor ya nak ya. Tapi mobil aja. Malah lebih berat. Baik. Nah, itu poin yang keberapa berarti? Poin yang kedua ya. Nabi SAW menyentuh hati dengan berlemah lembut dan tidak mudah marah. Kemudian seni Nabi SAW dalam menyentuh hati anak yang ketiga adalah Nabi menunjukkan perhatian, bercanda dan bermain bersama anak. Nabi SAW sangat responsif, peduli dan perhatian dengan anak-anak. Suatu kali Nabi SAW pernah melihat ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair kelihatan sedang bersedih dan menangis. Lalu kemudian Nabi SAW dengan responsifnya menegur Abu Umair dan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, ada apa dengan si Nughair? Nughair itu burung kecil miliknya Abu Umair. Nabi tahu Abu Umair sedih karena burungnya itu mati. Tapi Nabi SAW dengan responsifnya peduli dengan kesedihan yang dirasakan oleh Abu Umair. Maka ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada anak kecil. Nabi SAW juga perhatian dengan Aisyah. Karena tahu Aisyah dinikahi ketika itu usianya masih kecil. Dan Aisyah masih suka bermain. Karena kita tahu Bapak Ibu, anak-anak itu kebutuhannya adalah bermain. Makanya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar dalam kitab Kaifatur Rabbi Abna'aka, beliau sebutkan di antara kebutuhan anak, di antara karakter anak adalah hubbul la'ab, yaitu suka bermain. Nah, begitu juga dengan Rasulullah SAW tahu Aisyah itu butuh untuk bermain. Diceritakan dalam riwayat Abu Ya'la, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya wa ana al'abu bil la'ibi fayajlisu indi yanzuru ilayya tawilan thumma yaqumu." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang bermain, maka beliau duduk di situ, duduk di sisiku, lantas memandangku dengan pandangan yang lama. Barulah kemudian beliau berdiri. Jadi Nabi kalau masuk ke kamar ngelihat Aisyah lagi main, Nabi tontonin Aisyah main gitu. Nah, ini menunjukkan Nabi perhatian dengan kebutuhan anak. Nabi tahu kalau anak-anak itu suka bermain. Jadi jangan sampai keluar kalimat, nak, main terus, lalai kamu ini dari mengingat akhirat. Enggak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Kalau anak-anak kecil memang kebutuhannya itu bermain. Makanya kita arahkan untuk bermain sesuatu hal yang positif. Jangan sampai bermain ke arah hal-hal yang negatif dan membuat dia lalai dari kewajibannya. Nabi SAW juga ini ya pernah bercanda dengan seorang anak yang namanya Mahmud bin Rabi'. Mahmud bin Rabi' sendiri yang bercerita, "Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana bnu khamsi sinin min dalwin." Kata Mahmud bin Rabi', yang aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia menyemburkan air. Airnya diambil dari ember, beliau semburkan dari mulutnya ke wajahku, kata Mahmud bin Ar-Rabi'. Jadi Nabi bercanda dengan Mahmud bin Ar-Rabi' sampai seperti itu. Nabi ambil air dari ember, masukkan ke mulut, lalu disembur. Tapi ini bercanda dengan anak yang sudah punya kedekatan dengan kita Bapak Ibu ya. Jangan diterapkan kepada sembarang anak orang. Ke mall,
supermarket, tungguin depan pintu ada anak lewat sembur. Bisa diamuk kita. Ini Nabi sudah punya kedekatan ya dengan Mahmud bin Ar-Rabi sehingga bercanda demikian. Tapi di sini yang pengen kita highlight adalah bagaimana perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebutuhan anak, yaitu mereka butuh untuk bermain, butuh untuk dikondisikan dengan bahagia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sungkan untuk bercanda dengan mereka. Luar biasa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Jadi Nabi menunjukkan perhatian dan bercanda dengan anak. Ini yang keberapa Bapak Ibu? Ketiga ya. Ini yang ketiga. Dan dalam bercanda, Nabi SAW itu tidak sungkan untuk menggunakan diksi-diksi bahasa yang relate, yang familiar bagi diri anak. Maka Bapak Ibu nggak ada salahnya untuk riset. Bahasa anak-anak zaman sekarang gimana sih? Nggak ada salahnya ya. Kita ngobrol dengan anak. Dek, BTW nih. Ngomong-ngomong nih, BTW kan by the way ya. Nah ini ternyata bisa membuat kedekatan dengan anak. Jadi kalau di teknik komunikasi, ada istilah namanya building rapport. Jadi kalau kita pengen mendekati konsumen, perlu untuk membangun keterhubungan terlebih dahulu gitu. Sama kayak kita lagi ngobrol di mobil bis deh Bapak Ibu. Biasanya kalau pengen nyaman, ngobrolnya itu cari kesamaan dulu, betul atau tidak? Dari mana Mas? Jogja. Oh, saya dari Sleman. Wah nggak sama nih. Ngobrol lagi cari kesamaan. Mau kemana Mas? Ke Solo. Oh sama, saya juga ke Solo. Tapi Sulawesi. Oh sama-sama, saya juga ke Solo. Ada siapa Mas di sana? Kenal siapa? Kunjungan ke siapa? Oh ke sini, ke sini, ke situ. Tujuannya ini dan itu. Nanti kalau sampai di titik yang sama, ngobrolnya jadi lebih nyaman dan enak. Betul atau tidak? Itu namanya teknik building rapport. Membangun kesamaan. Pacing namanya. Nah ini Nabi SAW menggunakan teknik ini. Jadi sebelum pakar public speaking, pakar komunikasi itu menemukan teori ini, Nabi SAW sudah jauh ribuan tahun yang lalu menerapkan hal ini. Nabi SAW berkata kepada Ummu Khalid. Ummu Khalid ini adalah seorang anak yang tinggal lama di Habasyah. Kita tahu ya, dulu para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, ada yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah. Ummu Khalid ini besar di Habasyah. Maka Nabi SAW mencandai Ummu Khalid dengan memakai bahasa Habasyah. Nabi ceritanya ketika itu akan memberikan pakaian berupa kain hitam kepada Ummu Khalid. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, Ya Ummu Khalid, hadza sanah. Wahai Ummu Khalid, hadza sanah. Sanah itu adalah bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. Artinya hasan, artinya bagus. Jadi Nabi mencandai Ummu Khalid dengan mengatakan dengan bahasa Habasyah yang dipahami oleh Ummu Khalid. Ini bagus, ini bagus. Atau kita kalau kita zaman sekarang mungkin bilang sama anak kita, nih kece banget nih, kece nih. Nah, itu pakai bahasa-bahasa seperti itu akan membangun kedekatan dengan anak. Jadi sampai sebegitunya Nabi SAW berupaya untuk membangun keterhubungan dengan anak-anak. Luar biasa. Jadi bapak-bapak pulang dari sini buka Google, riset bahasa-bahasa anak kekinian. Baik. Kemudian yang terakhir, di 10 menit terakhir ya. Seni Nabi SAW menyentuh hati anak yang berikutnya adalah dengan
memberi apresiasi. Nabi SAW tidak sungkan memberikan apresiasi dan pujian kepada anak-anak jika memang diperlukan. Suatu kali Nabi SAW pernah memuji Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berbuat sesuatu yang bagus, dia ngafal Qur'annya bagus gitu ya. Dipuji oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innaka ghulam mu'allam. Wahai nak, sesungguhnya engkau adalah seorang bocah, seorang anak yang terpelajar. Masya Allah ya. Maka ini menjadi bantahan bagi sebagian orang-orang yang mengatakan nggak baik memberikan pujian kepada anak. Dan ini yang ngomongin juga merupakan orang-orang yang belajar psikologi ya. Jadi Bapak Ibu banyak juga syubhat-syubhatnya ya. Di dunia psikologi itu banyak. Kami sekarang S2 psikologi sains, jadi menjumpai beberapa hal-hal syubhat-syubhat yang bertentangan dengan Islam. Nah, di antaranya ini, ada anggapan terlarang memberikan pujian kepada anak. Alasannya apa? Nanti bisa membuat anak jadi candu dengan pujian. Anak gak mau berbuat, gak mau beribadah kalau gak dipuji sama orang tuanya. Kelihatannya benar. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita jangan sungkan memberikan pujian kepada anak. Justru anak yang tidak dibiasakan mendapat apresiasi, nanti tangki di dalam dirinya yang kosong itu akan mencari achievement dan apresiasi dari orang lain, dari selain orang tuanya. Anak-anak yang gak dibiasakan dengan apresiasi biasanya akan hampa dari mengucapkan terima kasih dan memberikan pujian kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan ini kisah nyata. Ada seorang ibu-ibu nggak pernah ngucapin terima kasih sama sekali dengan suaminya. Ini ibu-ibu dari Kalimantan ya. Nggak pernah ngucapin sekalipun terima kasih kepada suaminya. Usut punya usut karena dia dibiasakan, dididik oleh orang tuanya minim dengan apresiasi. Padahal anaknya berprestasi. Ibunya ini berprestasi padahal. Ketika sekolah, ayah aku dapat ranking gede. Ayah aku terbaik di sekolah. Ini mah baru SD. Buktiin kalau bisa masuk SMP favorit. Ditantang, nggak dikasih apresiasi, dikasih challenge untuk ningkatin kemampuan yang berikutnya. Ayah aku udah bisa masuk SMP favorit. Buktiin kalau bisa jadi yang terbaik di tempat favorit. Akhirnya anaknya berjuang untuk bisa dapat achievement, untuk bisa dapat prestasi. Ayah aku sudah dapat prestasi terbaik nih. Nanti buktiin kalau bisa masuk kedokteran. Ayah aku udah bisa masuk kedokteran. Belum kalau nanti belum dapat IPK yang memuaskan. Ayah aku udah ini. Belum. Jadi ditantang-tantang terus. Akhirnya apa dampaknya? Ibu ini akhirnya jadi sungkan untuk mengapresiasi orang. Memang pola didik yang memberikan tantangan semisal ini membuat anak jadi terpacu untuk berbuat lebih. Tapi anak-anak yang tidak dididik dengan apresiasi membuat anak tersebut hampa dari kebersyukuran, berterima kasih, dan menghargai orang lain. Lah Kak Erlan, nanti bukannya kalau kita puji anak malah cari pujian kita. Kan kalau beramal ibadah karena Allah bukan cari pujian manusia. Iya betul. Makanya ada sounding. Masya Allah nak, barakallahu fiik. Bagus banget nih, sip. Bukan berarti kita memuji membuat anak jadi tidak ikhlas. Nanti kalau dia udah mulai gede baru kita pahamkan. Berangsur-angsur, pelan-pelan kita sampaikan. Nah,
pujian dari ayah ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dari Allah. Jadi nak, kalau kamu beribadah bukan karena pengen dipuji ayah, tapi karena pengen dapat balasan dari Allah. Kalau orang punya kuku panjang, yang dipotong kukunya, jangan tangannya. Kalau pujian itu bisa membuat orang niatnya jadi tidak ikhlas, maka jangan pujiannya yang dilarang untuk anak, tapi dampak-dampak buruknya yang kita pangkas. Dengan sounding itu tadi. Memberi apresiasi juga nggak cuma dengan pujian, tapi juga bisa dengan hadiah-hadiah. Boleh nggak Pak ngasih hadiah ke anak kalau anak udah bisa beribadah? Puasa misalnya, sehari puasa dapat mainan. Jawabannya, boleh nggak ya? Boleh atau enggak Bu? Nggak tahu Kak, bingung. Jawabannya boleh, memberikan apresiasi kepada anak berupa hadiah. Nggak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah, beliau memberikan makanan berupa manis-manisan kepada anak-anak yang berada di kutab yang mereka rajin sholat. Ada juga kisah ulama berikutnya, namanya Ziyad ya. Beliau adalah seorang muazin ya, yang memberikan hadiah berupa kacang-kacangan yang beliau berikan untuk anak-anak yang semangat sholat. Bukan Ziyad namanya, tapi Zubaid bin Al-Harith Al-Ayami. Beliau berkata, "Ya sibyan, ta'alau, fasallu ahibalakumul jauza." Wahai anak-anak, kemarilah dan kerjakanlah sholat. Aku akan memberi kalian kacang. Ketika ada yang keheranan dengan sikap Zubaid tersebut, maka beliau pun menjawab, "Wa ma'alayya, ashtari lahum jauzan bi khamsati darahim. Wa ta'awaduna shalah." Apa yang salah denganku? Aku cuma membelikan mereka kacang seharga 5 dirham. Supaya bisa membiasakan mereka mengerjakan sholat. Jadi salafus saleh terdahulu juga mempraktekkan memberi apresiasi berupa hadiah. Bahkan dulu Ibrahim bin Adham cerita, ayahku berkata kepadaku, "Utlubal haditha, fakullama sami'ta hadithan, wa hafidtahu falaka dirhamun." Kata Ibrahim bin Adham, ayahku berkata kepadaku, carilah hadis. Setiap engkau mendengar satu hadis dan menghafalkannya, maka kamu dapat 1 dirham. Jadi tiap satu hadis dapat hadiah 1 dirham. Jadi boleh nggak ngasih apresiasi berupa hadiah atau uang? Jawabannya boleh. Tinggal nanti diluruskan pemahaman anak, disonding pelan-pelan untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak di fase tufulah, di antara karakternya adalah hubbut tashji', suka diapresiasi, suka disemangati. Taib, jadi bisa dipahami ya. Kita jangan sungkan untuk memberikan apresiasi. Wallahu a'lamu bissawab. 9.30 tepat ya. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita sampaikan 4 poin penting. Parenting ala Nabi di dalam menyentuh hati anak. Yang pertama, mengekspresikan rasa cinta. Yang kedua, berlemah lembut dan tidak mudah marah. Yang ketiga, menunjukkan perhatian, bermain dan bercanda bersama anak. Dan yang keempat, memberikan apresiasi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada
Ustadz Kak Erlan yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Sungguh nasihat-nasihat yang menyentuh hati bagi kami orang tua, dan waktu sudah habis memang, tetapi sambil menunggu kedatangan Ustadz Amir, pertanyaan sudah banyak yang masuk dan tidak mungkin kita bisa bacakan satu demi satu. Kami ingin menyampaikan tadi ada perkataan yang bagus, jangan marah, bersikaplah lembut. Yang ketiga kelihatannya. Jika engkau marah kepada anakmu, ini perkataan Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, jika engkau marah kepada anakmu, apabila anak-anakmu atau keluargamu membuatmu marah, maka biasakanlah lisanmu untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Erlan, zamannya sudah berubah, sekarang zamannya gadget. Jadi banyak perubahan-perubahan yang tentunya untuk mendidik anak kita bisa lanjutkan nanti pertemuan-pertemuan berikut ya Kak Erlan ya. Ini Kak Erlan dulu kuliah di UGM dan sekarang kuliah di UGM juga, kelihatannya ngambil S2 psikologi ya Ustadz ya. Kita doakan semoga ilmunya barokah dan memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Dan ilmu komunikasi tadi, saya tertarik dengan ilmu komunikasi. Ini penyiar yang favorit dulu, sama-sama penyiar radio muslim nih Kak Erlan sama saya. Kak Erlan, kita bacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah selalu dalam limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama kuliah, yang kedua kelas 2 SMA, yang ketiga kelas 2 SMP. Yang saya rasakan lebih dekat dengan anak yang nomor 3, yang kelas 2 SMP tadi, dan yang kedua yang SMA. Sedangkan dengan anak yang pertama yang sudah kuliah, kami masih berusaha untuk dekat. Mohon nasihat dan doanya Ustadz, bagaimana solusinya menghadapi anak yang sudah kuliah, SMA dan SMP. Syukran jasilan atas nasihat yang diberikan. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda, para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum kaidahnya, jika ingin membangun kedekatan dan keterhubungan dengan anak-anak kita, yang pertama adalah caranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati dari setiap hamba-hambanya. Hati-hati yang dimiliki oleh para hamba itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa dekat dengan anak, untuk bisa membangun hubungan yang berkualitas dengan anak, ya harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pun jika anak itu katakanlah dia belum menjadi anak yang baik, maka kuncinya juga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aslih li abna'i. Ya Allah, perbaikilah untukku anak-anakku. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk bisa membangun keterhubungan dengan anak, membangun kedekatan dengan anak, menjalin hubungan yang positif dengan anak, di antara caranya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Aun, salah seorang ulama, mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas.
Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Anak-anak kita juga manusia, bukan monster kan ya, manusia semuanya. Maka untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bolehlah jadi hubungan kita tidak baik dengan pasangan, hubungan kita kurang baik dengan anak-anak, bisa jadi gara-gara dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ada sebagian salaf yang mengatakan, in asaitullah, jika aku bermaksiat kepada Allah, ra'aitu dzalika fi ahli wa dabbati. Aku lihat ada pengaruh buruk pada keluargaku dan hewan tungganganku. Dari sini para ulama bilang bahwa dosa dan maksiat itu berdampak dengan perilaku anggota keluarga kita, istri, suami ataupun anak-anak kita. Boleh jadi mereka perangainya kenapa nih akhlaknya tidak baik gara-gara maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Aun tadi katakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Itu yang kedua. Yang pertama berdoa, yang kedua perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan yang ketiga untuk membangun keterhubungan yang baik, ya berarti kita harus mendekati anak kita tersebut yang mungkin agak berjauhan dengan kita. Yang pertama, kalau misalnya kita punya hutang pengasuhan, dituntaskan dan dibayar hutang pengasuhan tersebut. Misalnya anak ini jauh, karena memang dulu ketika dia kecil kita jarang membersamai dia. Anak ini jauh dari kita gara-gara kita ketika kecil gak nemenin dia bermain, gak nemenin dia belajar, tidak membuat kenangan-kenangan indah dan pengalaman-pengalaman berharga ketika dia masih belia. Maka kita tuntaskan hutang pengasuhan tersebut meskipun dia sudah besar, meskipun dia sudah kuliah. Kalau perlu minta maaf kalau memang kita punya salah. Nak, Umi minta maaf ya nak. Dulu kamu kecil, Umi belum menciptakan pengasuhan yang berkualitas buat kamu nak. Umi dulu kerjaannya suka marah-marah. Mungkin kamu ngira Umi gak sayang sama kamu ya nak. Tapi sebenarnya wallahi nak, Umi sayang banget sama kamu nak. Umi minta maaf ya nak kalau Umi ada salah. Yuk kita perbaiki lagi di waktu-waktu yang tersisa. Umi pengen jadi sahabat terbaik kamu nak. Maka tidak ada kehinaan buat orang tua yang minta maaf kepada anak-anaknya. Justru anak akan semakin dihargai dan anak akan mengapresiasi orang tua yang tawadhu di hadapan anak-anaknya. Kemudian yang paling penting juga dalam memperlakukan anak remaja, anak yang sudah besar adalah selalu pahami mereka. Mereka itu maunya gimana. Dan kita arahkan dengan baik-baik tentunya. Itu cara kita untuk membangun kedekatan, membangun keterhubungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing ibu, mudahkan ibu yang memiliki anak tersebut dan semoga nanti bisa dekat dengan seluruh anak-anak karena masa tua kita akan jadi semakin indah kalau ada anak-anak yang mau ngobrol dengan kita, mau membersamai kita di kala kita sudah senja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang masih punya anak, mari kita bangun hubungan yang berkualitas dengan anak-anak kita. Meskipun anak kita sudah besar ataupun bagi kita yang masih punya anak kecil, masih ada kesempatan untuk membangun kenangan-kenangan indah bersama anak-anak kita. Yang pertama jadi tadi berdoa, yang kedua perbaiki hubungan kita dengan Allah, yang ketiga ya perbaiki di hari-hari yang tersisa. Perbaiki hari-hari yang tersisa dengan cara apa? Minta maaf tadi kepada anak dan tuntaskan hutang-hutang pengasuhan di masa silam. Dan kita berusaha untuk jadi sahabat yang baik dengan anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lamu bishawab, semoga menjawab. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat yang diberikan. Tadi kita zamannya apa tadi itu? Zaman Z. Kalau Pak Jendra boomers. Boomers ya.
Kita beda zaman. Dewasa berjiwa muda, Mudah bersikap dewasa. muda bersikap dewasa. Allah tabarakallah. Apakah ada pengaruhnya Ustaz antara anak-anak itu dimasukkan di pondok dengan dimasukkan di sekolah umum terhadap kepatuhan dan ketaatannya terhadap orang tua? Hmm. Ini dari Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Dia memberikan kepada saya, anak antum masukkan ke pondok semua. Nah, mungkin pada saat itu saya merasa bahwa ini anak lahir sudah ngaji, ya itu kesombongan dan itu kesalahan yang saya hadapi, sehingga saat waktunya mau dimasukkan ke pondok anak-anak menolak, ya kan, karena kakaknya tidak dimasukkan ke pondok. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada yang nomor 4 dan nomor 5, mudah-mudahan bisa masuk pondok. Ya. Apakah ada pengaruhnya, Sat? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan semisal ini ada banyak variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus luruskan mindset terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memasukkan anak ke sekolah ataupun ke pondok. Ini yang pertama. Ya. Karena kewajiban yang utama bagi orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Jadi kewajiban utama itu justru malah dididik oleh orang tua. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik mereka, mendidik anak-anak kita. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu, didik mereka dengan adab. Jadi kewajiban pertama sebenarnya itu dibebankan di pundaknya orang tua. Tapi karena keterbatasan orang tua dalam ilmu agama, dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat buat anak, maka orang tua diperkenankan untuk mencari partner dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Maka diperbolehkan anak dimasukkan ke pondok, anak dimasukkan ke sekolah, gitu ya. Maka ini juga jadi pelajaran berharga buat kita para orang tua tentang pentingnya kita memantaskan diri untuk memperbanyak ilmu kita supaya nanti anak-anak itu menguasai ilmu-ilmu dasar itu dengan orang tuanya, dengan keluarganya terlebih dahulu. Dan inilah tradisi para ulama zaman dulu kan. Ngafal Quran dengan kakek, belajar faraid dengan ayah, belajar akidah bersama ibu, belajar fikih ini bersama ayah, ngatamin kitab ini dengan paman, ngatamin kitab itu dengan kakak sepupu, dan seterusnya. Karena memang begitulah mereka memulai ilmu-ilmu dasar itu dari keluarga. Nah, masalahnya kita ini kan ilmunya terbatas. Maka sah-sah saja kita melibatkan orang lain yang bisa mensupport dan membersamai kita sebagai partner untuk mendidik dan membersamai anak-anak kita. Nah, masalahnya pondok ataupun sekolah ini kan variabelnya ada sangat banyak sekali Pak Jendra dan ayah bunda sekalian ya. Di pondok pun ada saja anak-anak yang dalam tanda kutip jadi malah bermasalah ketika masuk ke pondoknya. Gara-gara mungkin ketemu dengan teman yang qadarullah termasuk geng-geng nakal di pondok tersebut, katakan demikian. Atau bisa jadi karena dia merasakan ketidaknyamanan di pondok misalnya. Begitu pula di sekolah-sekolah umum. Ini variabelnya juga banyak. Ada sekolah umum yang bagus anak-anaknya. Ketemu dengan anak-anak baik dia jadi baik. Tapi di zaman sekarang hampir-hampir bisa kita katakan pengaruh buruknya ini luar biasa kalau di sekolah-sekolah umum. Biasanya demikian. Karena kami pun dari SD, SMP, SMA di sekolah umum jadi ngerti bagaimana anak-anak di zaman sekarang. Bahasanya, game-gamenya, bercandanya itu luar biasa. Karena lingkungannya jauh lebih heterogen daripada yang pondok itu tadi, katakan demikian ya. Sekolah-sekolah umum lingkungan keluarganya itu lebih heterogen. Dan bisa jadi anak kita itu terpapar. Nah, sebenarnya mau di pondok ataupun di sekolah umum, selama orang tua itu memberikan kontrol yang baik, membangun kedekatan yang baik, bisa mengawasi, maka sah-sah saja. Maka tergantung lingkungan sekolahnya, lingkungan pondoknya seperti apa. Syukur kalau memang bisa ketemu dengan pondok yang bagus,
asatizahnya cukup banyak sehingga bisa controlling yang tepat kepada anak-anak, bukan cuma sekedar pesantren yang besar namanya, tapi pesantren yang memang benar-benar asatizahnya itu memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, psikologi dan perasaan anak, kemandirian anak, terbuka dengan masukan dan saran. Karena banyak juga pondok-pondok yang mungkin gak terbuka dengan saran-saran dan masukan. Nah, sebaliknya juga dengan sekolah umum gitu. Di sekolah umum juga mudarat-mudaratnya juga banyak. Nah, sehingga kita gak bisa memutlakkan jawaban kalau sekolah itu jauh lebih baik daripada pesantren. Pesantren itu jauh lebih baik daripada sekolah. Karena tergantung nanti kacamata perspektifnya dari arah mana. Namun jika ditinjau dalam hal bakti-bakti terhadap orang tua, tentu kita bisa meyakini bahwa yang di pesantren itu pesan-pesan kognitif terkait berbakti pada orang tua itu jauh lebih banyak bobotnya daripada pesan-pesan seperti ini di sekolah umum. Karena pelajaran agama di sekolah umum saja cuma 2 jam pelajaran dalam setiap pekannya. Bandingkan dengan pondok pesantren yang memang pelajaran agamanya itu sangat banyak di dalamnya dan rata-rata bisa mengaitkan dengan bakti kepada orang tua. Nah, jadi variabelnya sangat banyak untuk bisa menjawab demikian. Tapi itu juga nanti bisa ditentukan juga dengan pengaruh teman ya. Pengaruh teman itu juga jadi sangat menentukan. Main ke rumah teman, ngelihat temannya berani sama orang tua, pulang ke rumah jadi juga berani sama orang tuanya. Di sekolah umum juga tontonan itu lebih bebas ya tentunya ya. Nonton sinetron, ada anak marah-marah sama bapak ibunya, akhirnya dia berani juga marah sama bapak ibunya. Kalau di pesantren mungkin nggak nonton yang kayak begituan. Jadi variabelnya sangat banyak begitu. Jadi kita nggak bisa memutlakkan jawaban, tapi pada prinsipnya anak yang berbakti pada orang tua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang berbakti pada orang tua juga merupakan cerminan dari orang tua tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah pada bapak ibu kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Jadi ternyata ada hubungan nih bapak ibu ya. Bakti anak kita terhadap diri kita, ini bisa jadi cerminan bakti kita terhadap orang tua kita. Maka orang tua perlu juga untuk mengkoreksi diri. Jangan-jangan ada bakti saya yang salah selama ini dengan orang tua saya. Ini kok jadi terasa buruknya ini bakti anak saya ke diri saya ini jadi seperti ini ya. Nah ini ada yang perlu kita renungkan bersama. Namun kita tekankan lagi variabelnya sangat banyak ya. Nggak mutlak gara-gara kita nggak berbakti pada orang tua terus anak-anak jadi otomatis nggak berbakti pada kita. Karena anaknya Nabi Nuh juga wafat dalam keadaan kufur ya. Dia nggak nurut sama Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku naik sini bersama kami ke atas kapal. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Tapi anaknya nggak nurut, nggak berbakti. Apakah kita akan vonis Nabi Nuh adalah anak yang nggak berbakti pada orang tuanya? Nggak bisa dimutlakkan gitu juga ya. Tapi ala kulli hal variabel-variabelnya sangat banyak yang perlu kita rinci satu sama lain. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Teman ya Ustaz ya? Teman bisa pengaruh sangat. Dan sekolah umum tuh teman-temannya sangat heterogen sekali. Itu dia masalahnya. Al-habbu ala dini khalili ya. Naam. Al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana caranya sebaiknya menjelaskan pada anak yang umur 6 tahun dan 3 tahun bahwa orang tuanya sudah berpisah. Kapan, atau ini saya tambahin dari kata-kata saya, kapan tepatnya kita menyampaikan kepada anak tersebut? Ini pertanyaan dari jamaah akhwat, umahat. Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa orang tuanya sudah berpisah? Mohon nasihat dari Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kita bisa pahamkan kepada anak-anak kita
kalau kondisi orang tuanya sudah berpisah ketika anak-anak kita sudah bisa memahami. Iya. Akalnya sudah matang. Iya. Sehingga nanti dia jadi bisa menempatkan ya mauqif ataupun posisi dirinya, dan dia bisa menyikapi dengan tepat terkait dengan perpisahan orang tuanya tersebut. Namun kalau masih kecil di usia 3 tahun, ini kan masih butuh dengan attachment ya, dengan kelekatan dari kedua orang tuanya, sehingga orang tua yang berpisah ini tetap kalau bisa memberikan kasih sayang secara optimal kepada anak-anaknya tersebut. Meskipun ayah dan ibunya udah pisah, ayah tetap harus alokasikan waktu untuk membersamai anak. Sepekan sekali misalnya, atau 2 pekan sekali, jalan bareng, main bareng dengan anak. Karena anak-anak ini butuh dengan figur ayah, butuh juga dengan figur ibunya. Kalau misalnya sang ayah qadarullah dalam tanda kutip bermasalah, jangankan mau membersamai anak, Kak, nafkah aja udah susah gitu. Nah, maka coba cari peran yang bisa menggantikan sosok ayah. Misalnya paman atau kakek ya, yang bisa menggantikan figur ayah di dalam tumbuh kembang anak. Karena fenomena yang dihadapi sekarang ini, fenomena fatherless ya, kehilangan figur ayah itu bisa berdampak buruk pada diri anak. Kami punya teman psikolog, sebut saja namanya Kak Yogi Gus Prayogi, ini nama sebenarnya ya, tidak usah diinisialkan. Beliau banyak menangani terkait dengan kasus mahasiswa yang terpapar LGBT. Jadi banyak mahasiswa laki-laki yang suka sesama jenis. Beliau banyak jumpai kasus ini. Dan setiap yang beliau konseling, beliau ceritakan kepada kami, setiap mahasiswa yang terpapar hal ini ternyata jauh dari sosok sang ayah. Nah, ini anak laki-laki yang tumbuh tidak menemukan figur ayah, dia akan mencari pemenuhan tangki kasih sayang dari laki-laki lain. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang yang terpapar LGBT hingga dia terjerumus masuk ke dalamnya, dan terjadilah apa yang terjadi. Kalau anak perempuan kehilangan figur ayah, biasanya anak perempuan ini memiliki karakter yang rapuh, tidak kokoh dan mudah goyah. Sehingga dia akan penuhi tangki kasih sayang dari seorang ayah, dia cari laki-laki lain yang bisa memenuhinya. Makanya ketika dideketin oleh laki-laki, berusaha ngedeketin dia sebagai pacar, luluh dia. Karena dia nggak dapetin perhatian dan kasih sayang ini dari ayahnya. Jadi gimana pun bunda, meskipun sudah berpisah dengan ayah, tetap berikan hak ayah untuk bisa membersamai ananda tercinta. Dan nanti dipahamkan kalau anak sudah mulai paham, sudah mulai besar, akalnya sudah mulai matang, baru diberitahu hal yang sesungguhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Saya teringat ada titipan pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Waktu kapan yang tepat untuk anak disampaikan bahwa kamu itu bukan anak kandung saya? Ini ya. Dilema. Anaknya cuma satu, kemudian mau mengungkapkannya itu sudah balik, tetapi kapan yang tepat? Apakah SMP, SMA, apakah kuliah gitu? Atau nanti sudah tunggu dia berkeluarga mau menerima lamaran, ya enggak? Nah, ini kapan untuk mau mengungkapkannya itu yang tepat, bahwa sebenarnya kamu bukan anak saya, anak kandung saya, tetapi rasa cinta saya sangat besar karena sudah mendidik dan membesarkan mulai dari bayi. Mohon nasihat dari Kak Erlan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pertanyaan yang sangat pelik ya. Tentu tiap ayah bunda yang punya anak angkat, anak adopsi mungkin ya, iya, kasusnya ya, yang lebih tahu kesiapan anak untuk bisa diberitahu fakta yang dalam tanda kutip
sangat mengejutkan itu. Kalau kita berikan saran, ini sangat variatif ya, relatif sekali buat ayah bunda, tergantung dengan kesiapan mental anak tersebut. Iya. Kalau anaknya kira-kira mentalnya kuat, siap menerima berita yang getir lagi menyedihkan tersebut, Iya. meskipun anaknya masih SMA, tapi kelihatan kayaknya udah siap deh nerima kenyataan ini, ya sampaikan, gak ada masalah gitu. Karena cepat atau lambat, anak ini akan tahu. Cepat atau lambat, anak ini kan pasti akan kita beritahu gitu. Jadi yang menjadi variabel utamanya adalah terkait dengan kesiapan mental anak, bukan terkait dengan usia gitu ya. Kalau memang perlu di awal-awal masa baligh dia perlu tahu, ya sampaikan gitu. Karena misalnya orang tua angkat ini belum ada upaya-upaya untuk bisa menjadikan mahram gitu ya dengan sang anak. Sehingga ketika dia balik ada hal-hal yang nggak bisa lagi dilakukan ketika dia masih anak kecil. Nah, maka di awal-awal balik sampaikan kalau memang itu perlu, ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau misalnya bisa disiasati, ada upaya-upaya untuk bisa menutupi ini dulu dalam tanda kutip ya. Ketika dia sudah mentalnya kuat, ketika dia besar baru kita sampaikan, nggak ada masalah. Jadi jawabannya nggak mutlak berapa usianya, tapi menyesuaikan dengan beberapa variabel yang kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, si penanya itu menyampaikan bahwa banyak kejadian Ustaz setelah disampaikan terus guncang. Oh. Iya, guncang. Anak tersebut jadi guncang. Dulunya baik terus guncang, ini frustasi mungkin ya. Iya. Dan macam-macam. Kita doakan mudah-mudahan Ya, bisa semoga lebih Allah baik. Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat Bapak Ibu tersebut. Ustadz, waktu kita tidak terasa habis ya. 2 menit lagi sudah jam 10. Dan sebelum kita tutup, mohon sedikit lagi statement dari Ustadz Kak Erlan untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua, dan mudah-mudahan bulan depan bisa kembali lagi di Masjid Kampus UGM ini. Padahal. Ya, para abah, ummahat, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap orang tua pasti mencintai anak-anaknya. Tapi tidak semua orang tua pandai dan berani mengekspresikan rasa cintanya. Maka mari kita contoh Nabi SAW yang sangat lihai dan pandai dalam mendidik anak, dalam menyentuh hati anak. Mari kita belajar dari Nabi SAW untuk bisa menyentuh hati anak dengan menunjukkan rasa cinta kita, dengan bermain bersama anak-anak kita, bercanda dengan anak-anak kita, berlemah lembut dengan mereka, memberikan kontrol pengawasan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan hidayah taufik kepada kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Kak Erlan yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga, dan ilmu yang telah disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Kak Erlan beserta keluarga, memberkahi umurnya dalam ketaatan, dan semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita doakan juga semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan menjadi sebagai kunci pembuka kebaikan di kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi anak yang patuh terhadap orang tua dan taat kepada orang tuanya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.